Dan untuk memahami kedahsyatan daripada 7 hari raya yang disediakan oleh Bapak Yahweh, ya, yang sangat mengasihi saudara dan saya. Ini sangat mengasihi saudara dan saya. Karena Bapak Yahweh punya rencana supaya kita tidak ada satupun yang gugur. Tidak ada satu yang terseret oleh ekor sinaga, Wahyu pasal 12. Tidak ada satu yang dijatuhkan karena tipu muslihat daripada nabi-nabi palsu di zaman akhir ini. Jadi saudara dikasih kesempatan luar biasa untuk dapat pemahaman ini. Dan untuk dapat pemahaman ini maka kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang baik dan benar. Ya, dengan akar pola Ibrani yang baik dan benar, maka kunci daripada semua daftar Elohim itu terbuka dengan luar biasa. Karena akar pola Ibrani yang benar itu kaya raya, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin. Kita juga harus dapat paham, ya, paling tidak kenal, yaitu 22 huruf Ibrani yang ada di depan saudara. Saudara bisa screenshot kalau belum memahaminya, tapi saudara bisa melihatnya, yaitu Aleph sampai Taf, ya. Dan kemudian di dalamnya juga ada yang namanya piktograf, yaitu huruf-huruf yang bergambar yang mewakili setiap huruf daripada 22 huruf alfabet daripada Ibrani itu. Aleph itu kepala lembu, Bet itu rumah, Gimel, Dalet, dan He, dan seterusnya. Dan di dalamnya juga ada angka gematria. Setiap huruf mempunyai angka gematria, Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, sampai Yod 10. Kemudian dilipatkan, ya, menjadi 20, Kaf, Lamet 30, Mem 40, dan itu sampai Kof 100. Setelah 100 kemudian dilipatkan kembali. Itu polanya. Kalau sudah pola, ya sudah seperti itu saudara. Jadi tidak usah ditanyakan mengapa begitu, ya sudah memang begitu, ya. Jadi polanya dilipatkan, Resh 200, Shin 300, dan Taf 400, ya. Itu sebuah pola. Nah, 3 hal ini merupakan satu kesatuan yang luar biasa, di mana Bapak Yahweh sering menggunakannya untuk berbicara kepada kita semua, mempersiapkan kita menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Jangan lupa bahwa nubuat adalah pola. Ini sebuah prinsip yang kita bisa lihat banyak sekali aplikasinya, dan sudah dinyatakan dengan luar biasa. Tinggal kita sedikit lagi untuk menyelesaikan sedikit nubuatan yang ada di dalam daftar Elohim. Ya, nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Kemudian jangan pernah lupa juga satuan waktu daripada Bapak Yahweh adalah angka 7. Ya, angka 7 adalah satuan waktu daripada Bapak Yahweh, dan angka 7 itu huruf Ibraninya adalah Zayin. Ya. Kemudian kita wajib ingat juga di depan saudara, kitab suci saudara, ya, yang biasa di luar sana dikenal dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi yang sebetulnya yang betul adalah Tanak dan Brit Kadasa, ya, itu sudah contain atau sudah berisi, ya, ayat-ayat yang menjelaskan, ya, dengan luar biasa sejak masa penciptaan bumi ini, bukan bumi saja, sejak penciptaan Syamayim, sorga, kemudian diciptakannya malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk surgawi, kejatuhan setan, sampai direnovasi kembali bumi ini, dan sampai terus, ya, pada masa Yerusalem dan bumi yang baru. Itu sudah lengkap, sudah ada di depan saudara, di tangan saudara. Tinggal saudara menggabungkan supaya ayat-ayat itu tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Jadi sinkron satu dengan yang lainnya, tidak bertabrakan. Dan itu saudara akan melihat kedahsyatan yang luar biasa. Kita sudah betul-betul diperlengkapi oleh Bapak Yahweh dalam masa ini, yaitu dimasukkan satu level VIP untuk persiapan take off masuk di dalam rapture yang luar biasa. Nah, kita akan melihat rahasia kedahsyatan 7 hari raya, ya. Nah, untuk memahami ini, sekali lagi saya harus ulangi, tanpa akar pola Ibrani yang baik dan benar, saudara tidak akan mampu membuka rahasia-rahasia di dalamnya. Jangan pernah mimpi dengan menggunakan pola Arab dan Yunani, ya, saudara bisa melihat secara detail dengan baik dan benar.
Jangan pernah mimpi. Jadi satu-satunya cara, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kembali ke akar pola Ibrani yang baik dan benar. Ya, inilah kunci satu-satunya. Begitu saudara melihat ini, saudara akan bisa dapat pemahaman yang luar biasa yang Bapak Yahweh sediakan. Nah, hari ini kita akan melihat sedikit sebelum masuk di dalam inti pembicaraan, yaitu kedahsyatan daripada 7 hari raya. Dikatakan 7 hari raya itu berarti ada angka 7, saudara. Saya harus menjelaskan ini sedikit pelan-pelan karena saya mendapat masukan bahwa ternyata yang mulai mendengarkan pengajaran di tempat kita ini mulai mendengar dari banyak denominasi yang dulu yang kita sudah pernah injak rumah kita dulu, saudara. Ya, dan mereka mulai terbuka sedikit demi sedikit. Nah, kalau saya terlalu cepat, mereka akan bingung. Jadi saya akan sedikit ulangin sedikit kadang-kadang ya, supaya mereka juga dapat memahami, supaya mereka juga dapat melihat keindahan daripada akar pola Ibrani ini, yang sebetulnya mereka tidak dapatkan di pola-pola Yunani, ya. Dan ini suatu anugerah supaya kedepannya mereka boleh dijamah oleh Ruach Yahweh Elohim, dan mereka boleh juga untuk masuk menerima Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, jadi buat saudara yang mungkin sudah terbiasa, ini merupakan perlengkapan buat saudara untuk terus membangun fondasi yang benar. Dan saudara juga dapat men-sharingkan, ya, menjadikan berkat untuk teman-teman yang mungkin ya hari-hari ini masih belum paham mengenai akar pola Ibrani yang baik dan benar. Ya, jadi saudara bisa sharingkan juga, dan ini akan menjadi berkat. Ya, dengan saudara men-sharingkan berarti saudara juga ikut memberikan makanan. Ya, terserah orang itu mau terima makanan atau tidak, ya terserah. Tapi bagian saudara dan saya kan sudah melakukan apa yang Bapak Yahweh perintahkan, yaitu memberi makanan pada waktunya. Ya, oke, puji Bapak Yahweh. Nah, untuk melihat angka 7, pola daripada angka 7, maka kita tahu bahwa angka 7 ini adalah huruf Zayin, saudara. Dengan piktografnya adalah senjata atau kapak. Ya, nah, jadi di dalam hal ini angka 7 itu merupakan angka sempurna, kesempurnaan atau completion atau complete, lengkap. Ya, jadi sudah selesai, lengkap, tidak tersisa, itu angka 7. Ya, dan kemudian angka 7 itu juga di dalam pemahamannya, ya, pengertiannya juga mengandung arti makanan. Ya, selain daripada senjata, itu juga makanan. Ya, jadi salah satu maknanya seperti ini, saudara. Saudara ingin mendapatkan makanan yang bergizi dari akar pola Ibrani yang benar, maka saudara juga harus menggunakan senjata, saudara. Untuk ngelawan siapa? Untuk ngelawan setan-setan, saudara. Karena setan-setan itu mencoba mencuri benih-benih, ya, yang ditaburkan dan mungkin jatuh di di jalanan, ya, seperti perumpamaan penabur. Nah, disitulah ada burung-burung yang berusaha untuk mengambil benih-benih itu. Nah, burung-burung itu sudah dikatakan oleh Yeshua itu adalah setan-setan, pencuri, yang mencoba untuk mencuri benih daripada dafar Elohim yang tertabur, supaya mereka tidak menuju ke next berikutnya, yaitu mulai berakar, bertumbuh, dan berbuah. Karena itu dibutuhkan senjata untuk ngusir setan-setan itu, ya, ngusir pengajaran-pengajaran yang salah, ya, mengusir semua hal-hal yang tidak sesuai dengan akar pola Ibrani yang benar. Karena itu angka 7 ini powerful sekali, saudara. Ya, untuk mendapatkan makanan, saudara untuk mendapatkan makanan, maka saudara harus bertempur. Ya, kalau tidak bertempur, semua pengajaran dimasukkan, itu namanya keracunan, saudara. Ya, semua dimasukkan, ini dimasukkan, itu dimasukkan, dicampur aduk, kelihatannya benar, tapi ujung-ujungnya mules semua, sakit perut, dan akhirnya mati rohani, tidak
tumbuh dengan baik. Karena itu harus ada senjata. Ya, angka 7 ini dahsyat, saudara. Saya suka sekali dengan angka 7 ini. Dan ya, ada banyak hal yang kita bisa lihat dari pola angka 7, yaitu 7 roh Elohim, 7 kepala daripada Yod Shin Waw Ayin Yeshua, 7 pelita menorah, 7 hari raya, 6 hari pembenahan bumi, dan 1 hari istirahat. Itu totalnya 7, 6 tambah 1, 7. Kemudian Syabat, 1 minggu, 7 hari, tahun Shemitah, dan Syabat Melania. Ya, mungkin saudara yang baru pertama kali ini bingung. Loh, ini kok banyak sekali. Memang inilah kekayaan yang luar biasa di dalam pola angka 7, di dalam pola akar Ibrani yang benar. 7 roh Elohim, bukan roh Elohim itu ada 7, tidak, tetapi mempunyai 7 dimensi. Kita akan baca 2 ayat, yaitu di dalam Yesaya 11 ayat 2 dan Wahyu Fatsal 4 ayat yang kelima. Silakan Brother Enoch, terima kasih. Yesaya 11 ayat 2. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan. Suaranya kecil, nggak kedengaran. Yesaya 11 ayat 2. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengenalan dan takut akan Yahweh. Wahyu 4 ayat 5. Dari tata itu keluar kilat, guntur, dan suara-suara. 7 lampu api yang dinyalakan di hadapan tata itu adalah ketujuh roh Elohim. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini ada 7 dimensi. Ya, ada 7 dimensi mengenai roh Yahweh Elohim, ruah Yahweh Elohim. Yang pertama adalah roh Yahweh itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah roh hikmat. Yang ketiga adalah roh pengertian. Yang keempat adalah roh nasihat. Yang kelima adalah roh kekuatan. Yang keenam adalah roh pengenalan. Yang pengenalan akan Yahweh. Dan yang ketujuh adalah roh takut akan Yahweh. Jadi ada 7 dimensi. Ya, kekuatan daripada ruah Yahweh Elohim. Sudah bisa lihat ayat-ayatnya. Untuk yang berikutnya, pola angka 7 itu juga ada di dalam huruf Yod Shin Waw Ayin. Bacanya dari kanan ya. Kanan itu Yod, kemudian seperti W itu Shin, kemudian yang seperti paku itu Waw, kemudian yang paling kiri adalah Ayin. Yod Shin Waw Ayin itu bacanya Yeshua. Ya, kalau sudah lihat kepala-kepalanya itu ada 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada kepala, ada 7. Ya, jadi kalau bukan nama Sang Mesias itu Yeshua, kalau tidak 7 kepalanya, lebih dari 7, itu berarti sudah salah. Ya, ada yang mengatakan Yahshua, ya, Yahoshua, ada yang seperti itu. Itu salah semua. Yang tepat harus 7. Ya, namanya tepat ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, saudara, ya harus pas. Ya, harus 7. Jadi inilah salah satu pola angka 7. Kemudian yang berikut adalah di menorah, ini benda namanya menorah, pelita, itu ada 7, ya, 7 pelitanya di atasnya. Jadi kembali lagi angka 7. Seperti Yeshua tadi, juga kepalanya ada 7, saudara. Maksudnya kepala hurufnya ya, bukan kepalanya Yeshua, kepala hurufnya. Ya, kemudian 7 hari raya. Kita lihat ya, hari raya yang pertama adalah Pesah, hari yang kedua adalah roti tidak beragi, hari yang ketiga adalah buah sulung, yang keempat adalah Pentakos atau Shavuot, yang kelima adalah Rosh Hashanah atau Nafiri, ya, trompet. Kemudian yang keenam adalah pendamaian, bukan perdamaian ya, pendamaian, yaitu Yom Kippur, dan yang ketujuh, yang terakhir adalah Sukot atau pondok daun. Jadi ada 7 hari raya, dan ini yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Mungkin saudara bertanya, ada lagi Pak hari raya yang di luarnya, Hanukkah dan Purim? Ya, memang ada, tetapi itu tidak ada di dalam Tanakh, tidak ada di dalam Torah maksud saya. Ya, jadi yang 2 itu adalah imbuhan, tambahan, ya, daripada tradisi orang Yahudi. Tetapi yang 7 ini yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh sendiri. Ya, jadi saudara paham. Kemudian, pola angka 7 ini juga ada di dalam 6 hari pembenahan bumi dan 1 hari Bapa Yahweh beristirahat, yaitu pada hari yang ke-7. Hari yang ke-6 maka manusia diciptakan, dan setelah manusia diciptakan, hari yang ke-7 Bapa Yahweh istirahat.
dan memberkati hari yang ketujuh. Jadi ini adalah sebuah pola. Ya, kemudian Syabat. Hari ini kita Syabat. Ya, minggu lalu kita sudah banyak belajar mengenai Syabat. Yang belum mendengar, saudara bisa kembali ke pemahaman yang minggu lalu. Syabat ini luar biasa, saudara. Karena punya banyak pengertian yang dahsyat-dahsyat, ya, yang sangat-sangat dahsyat, ya. Dan Syabat ini adalah hari terakhir dari satu minggu. Ya, saya masih melihat beberapa tanggapan dari orang-orang, ya. Teman-teman kita masuk di Facebook, ya, kemudian ada yang nyanggah yang mengatakan bahwa orang Kristen itu sabatnya minggu. Bingung ini, saudara. Pakai sabat tapi minggu. Bulat kan? Ya kan? Nah, jelas karena apa? Pola Yunani itu bulat, saudara, ya. Acak-acakan, kacau. Tetapi jelas kalau akar pola Ibrani benar. Sabat ya Sabtu, saudara. Dan itulah hari yang ketujuh, ya. Jadi tidak akan pernah berubah, saudara. Dan inilah hari ini kita adalah hari Syabat. Ya, walaupun saya di sini baru masuk, saudara sudah ya siang hari di sana. Tapi tidak masalah, ya, karena harinya sudah sama. Hari Syabat, hari Sabtu, dan hari yang ketujuh dalam satu minggu. Kemudian, pola angka 7 juga berbicara mengenai tahun Shemitah, yaitu tahun ketujuh daripada masa menanam, ya, menanam atau mengusahakan tanah, ya, karena tanah itu juga harus beristirahat pada tahun yang ketujuh. Ini pola yang ditetapkan Bapak Yahweh untuk Israel. Jadi tahun pertama sampai ke-6 tanah itu boleh diolah, dan tahun yang ketujuh tanah itu dibiarkan tidak boleh disentuh, ya, tidak boleh diolah, tidak boleh dipupuki, dibiarkan begitu saja selama 1 tahun supaya tanahnya beristirahat, supaya tanahnya juga tidak kecapean, ya, bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Karena itu pertanian di Israel sangat dahsyat dengan menggunakan pola ini, ya. Kemudian mengenai Sabat Milenia. Nah, ini dia, saudara. Ya, Sabat Milenia ini adalah kerajaan damai 1000 tahun yang tidak lama lagi, ya, tidak lama lagi, ya, ada di depan mata kita. Ya, tidak lama lagi. Kita akan masuki, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Itu buat saudara dan saya yang masuk grup VIP. Ya, tetapi yang ketinggalan, wah, itu namanya malapetaka. Mengapa? Akan masuk di dalam masa anti Hamasyah yang jumlahnya hanya 3,5 tahun saja. Tapi sangat-sangat mengerikan, luar biasa. Ya, tapi sebelum itu akan ada rapture, karena Yeshua sudah berjanji kepada murid-muridnya saja. Ya, tidak kepada khalayak ramai, tidak kepada imam-imam, tidak kepada orang-orang Romawi, tidak kepada orang-orang goyim manapun. Hanya kepada murid-murid saat perjamuan malam dinyatakan rencana besar daripada Yeshua. Ya, nanti saya akan bawakan itu pada hari Senin waktu Indonesia. Ya, mengenai rencana besar Yeshua, ya, yang diungkapkan di perjamuan malam saat itu, yaitu rapture. Luar biasa, saudara. Dan ini pasti akan terjadi. Ya, dan inilah pola angka 7, Syabat Milenia. Karena kita sekarang hari ini, kita sudah hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Mungkin saudara berkata, Pak, kok tidak terasa? Ya, memang tidak terasa. Umurmu baru 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 maksimum mungkin, atau 100 tahun. Pasti tidak terasa. Ini sebabnya masalah kita bicara soal 6.000 tahun. Ya kan, 500 tahun aja saudara belum ada yang hidup sampai di situ. Ya jelas, saudara tidak merasa. Ya, tetapi kita bisa melihatnya dengan detail melalui apa? Fakta-fakta sejarah. Kita sudah ada di penghujung, ya, daripada 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan setelah ini masuk tahun yang ke-7.000. 7.000. Disinilah yang disebut sebagai Syabat Milenia. Haleluya. Nah, kita akan masuk di dalam masalah 7 hari raya. 7 hari raya ini, saya akan
percepat saja, yaitu hari raya yang pertama adalah Pesach, tanggalnya 14 Nisan. Ya, jadi karena ini berhubungan dengan pola akar Ibrani, saudara tidak bisa menggunakan kalender Gregorian sebagai patokan. Pahami dulu di situ. Saya masih mendengar juga ada yang mendebat saya. Wong tanggal perayaan kok berubah-ubah. Saya bilang, lah kamu salah lihat. Saya bilang gitu. Ya kan? Lah wong dia pakai tanggal Gregorian, sedangkan polanya Bapak Yahweh pakai tanggal Ibrani. Lah ya pasti berubah-berubah. Saya bilang gitu. Ya, tapi anehnya orang itu ya nggak paham-paham. Sebetulnya sederhana banget, saudara. Ya, nggak terlalu susah. Itu seperti kalender Cungkok, ya itu juga seperti itu, ya maju mundur seperti itu. Ya, jadi sebetulnya tidak terlalu sulit, asalkan kembali ke posisi yang benar. Kuncinya di situ. Kalau mau posisi benar, kita akan lihat. Kalau tidak mau, masih ngotot, yang sampai kapanpun ya nggak akan pernah dapat, saudara. Kembalilah ke posisi yang benar, yaitu ke Ibraninya. Begitu pula dengan tanggalnya juga, maka saudara akan ngerti, oh gitu ya, mengapa kok bisa berubah-berubah begitu, ya, karena konversinya akan berubah-berubah, ya. Jadi inilah yang benar, yaitu menggunakan penanggalan Ibrani. Pesach itu 14 Nisan, ya, dan Nisan adalah bulan pertama. Jadi hari ini adalah sekarang saudara ada di 13 Nisan, ya. Kita di 13 Nisan. Nah, ini merupakan bulan pertama. Kemudian roti tak beragi itu adalah satu hari setelah 14 Nisan, yaitu 15, satu harinya besoknya. Itu adalah perayaan roti tidak beragi, ya. Dan kemudian perayaan buah sulung adalah hari yang pertama, yaitu hari Minggunya dihitung dari perayaan roti tidak beragi. Ya, perayaan roti tidak beragi. Saya kasih contoh supaya gampang. Untuk tahun ini, ya, Pesach itu adalah mulainya adalah Minggu malam, ya, Minggu malam sampai Senin malam itu Pesach 14 Nisan. Berarti roti tidak beraginya kapan? Yaitu Senin malam sampai Selasa malam. Ya, ingat ya, cara ngitungnya dari matahari terbenam ke matahari terbenam. Kemudian, kalau saudara lihat, hari raya roti tidak beragi ini adalah perayaan 7 hari. Jadi, ya, mulai hari Selasa, ya, nanti itu berakhirnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, nah di dalam 7 hari ini ada 1 hari Minggu, ya kan? Nah, jadi hari Minggu yang kena di dalam putaran 7 harinya roti tak beragi, itulah perayaan buah sulung. Nah, karena itu perayaan buah sulung ini itu ya tidak menggunakan tanggal, karena itu menggunakan hari, yaitu hari Minggu, hari pertama. Inilah buah sulung. Nah, yang berikutnya adalah Shavuot. Shavuot ini dihitungnya adalah 50 hari setelah perayaan buah sulung. Ya, jadi 50 hari. Karena itu 2 hari, 2 perayaan ini tidak ada tanggalnya. Tanggalnya selalu berubah-ubah. Ya, di-adjust, saudara. Ya, itulah yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Bukannya nggak ada maknanya, maknanya sangat luar biasa. Ya, nanti kita akan juga lihat di perayaan Shavuot atau Pentakosta yang dihitung dari 50 hari setelah perayaan buah sulung. Oke. Nah, sekarang setelah perayaan Shavuot atau perayaan Pentakosta, yang berikutnya ya itu adalah perayaan Rosh Hashanah atau Nafiri. Nah, perayaan ini itu jatuhnya di bulan yang ke-7. Ya, bulan yang ke-7. Dan bulan ke-7 itu namanya bulan Tisri. Tanggalnya adalah tanggal 1. Ya, 10 hari setelah itu ada perayaan juga, bulannya sama, bulan ke-7, yaitu hari raya pendamaian, Yom Kippur. Ya, tanggalnya 10 Tisri. Dan kemudian 5 hari setelah itu, ya,
itulah hari raya Pondok Daun. Bulannya sama, bulan ke-7, yaitu tanggal 15 Tisri. Ya, inilah 7 hari raya. Nah, 7 hari raya ini penggenapannya itu ada di Yeshua. Ya, ada di Yeshua. Yeshua adalah penggenapan dari seluruh 7 hari raya ini. Jadi, kalau di luar sana ada yang bilang, Yeshua lahirnya 25 Desember. Jelas itu salah. Yang lahir 25 Desember bukan Yeshua, tetapi Yesus. Jadi kita harus paham. Ya, kita harus paham. Jadi yang lahir 25 Desember adalah Yesus, sedangkan Yeshua itu harus menggenapi hubungannya dengan 7 hari raya. Ya, yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Karena Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri di dalam tubuh manusia. Ya, jadi itulah. Jadi kalau sampai ada perayaan seperti yang bulan ini, maksud saya bulan lalu, yaitu sekitar tanggal 30-31, perayaan Paskah, ya, itu memang betul perayaannya Yesus, tapi bukan perayaannya Yeshua. Jadi kita harus tahu, ya, itu perayaan Yesus. Coba lihat pengajaran yang minggu lalu, ya, seri daripada Pesah 2024 ini. Jadi saudara lihat, ya, Yesus dan Yeshua itu tidak sama. Jadi jangan disama-samakan, saudara. Ya, orang-orang yang percaya Yesus tidak mau disamakan dengan Isa. Sama, ya, dengan iman kita. Jadi jangan pernah menyamakan antara Yeshua dan Yesus, ya. Jadi itu sangat berbeda sekali. Jadi harus dipahami. Jadi Yeshua, kita kembali lagi, itu berhubungan dengan 7 hari raya dan menggenapi semuanya. Semuanya digenapi, ya. Tidak ada yang tersisa. Nah, kalau saudara melihat, ya, saya berikan kalender Gregorian sebelah kiri yang mengungkapkan bulan pertama itu Januari, Februari bulan kedua, bulan ketiga Maret, dan itu terus sampai Desember. Yang namanya tahun baru itu harus selalu pada bulan yang pertama. Betul kan? Itu kan internasional, saudara. Jadi kalau namanya tahun baru itu harus pada bulan yang pertama. Tetapi kalau saudara melihat di dalam kalender Ibrani, yang namanya tahun baru buat orang Yahudi itu bukan bulan ini atau bulan Nisan. Padahal bulan Nisan ini adalah bulan pertama, saudara. Ya, bulan pertama. Tapi tahun barunya tidak di Nisan, saudara. Tahun barunya nanti itu bulan yang ke-7, yaitu bulan Tisri. Saudara bisa lihat di sini lewat bagian ini. Bulan ini, ya, adalah bulan pertama dari 1 tahun yang ditetapkan Bapa Yahweh, yaitu bulan Nisan. Tapi tidak menjadi tahun baru buat orang Israel. Kapan tahun barunya? Tahun barunya adalah bulan yang ke-7, yaitu bulan Tisri. Ya, ini menjadi pertanyaan yang dulu saya tidak bisa jawab, saudara. Saya bingung sekali. Karena saat itu pengetahuan, pengenalan saya sangat terbatas sekali. Ya, tapi mau tidak mau, saya harus menelan sebuah kenyataan. Diterima saja, begitu. Tanpa harus ada penjelasan. Ya, begitu kepingin melihat hal ini, terbentur. Gak ngerti. Kenapa ya? Kenapa ya Israel ini kok aneh? Lawang internasional saja ngerayain tahun baru itu harus bulan pertama. Tapi Israel tidak. Kok dia pakai bulan ke-7? Ya. Aneh saya bilang gitu. Ya, ini unik sekali. Semua budaya rata-rata bulan pertama mereka rayakan sebagai tahun baru. Itu bulan pertama. Tapi orang Israel kenapa tidak? Saya terbentur terus, saudara. Ya, nggak tahu jawabannya. Mungkin pertanyaan ini juga ada di dalam benak saudara. Yang di Zoom ini sudah ekspor, saudara. Yang di luar mungkin saudara persis seperti saya dulu. Kok bisa ya? Ternyata
kuncinya kan tadi saya sudah katakan, kembalilah ke akar pola Ibrani yang benar. Begitu kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar, ya, maka terbukalah semua rahasia. Dan sekarang saya nggak ragu lagi, ya, bisa menjawab kenapa tahun baru Ibrani bulan ke-7. Sebelum saya lanjut, saudara mau coba jawab enggak? Ada yang mau coba jawab? Karena Gregorian itu sudah diubah oleh Satan. Jadi yang benar itu adalah Ibrani menurut ketetapan Bapak Yahweh. Makasih Pak Yosef dan teman-teman. Untuk berani mencoba menjawab, tetapi mohon maaf jawabannya melenceng. Siap Pak Yosef Roy. Makasih. Tahun sipil sama tahun spiritual itu beda, Pak. Jadi izin Pak Roy. mereka pakai tahun sipil. Stephen dulu, nanti setelah itu Ibu Rice. Gimana Pak Stephen? Tahun spiritual sama tahun sipil itu beda. Jadi mereka ngambilnya di tahun sipil sebagai tahun baru, bukan di tahun spiritual yang 1 Nisan, yang bulan Nisan. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Sion. Ibu Rice, silakan. Baik, terima kasih Pak Roy. Ini kembali ke pola angkanya Bapak Yahweh, itu angka 7, angka Zayin. Jadi tahun baru itu ditetapkan di bulan ke-7. Jadi bulan ke-7 di tanggal 1 bulan ke-7 itu dinyatakan bulan yang baru. Jadi angka 7 kembali ke polanya Bapak Yahweh, Pak Yosef Roy. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sebetulnya kurang mengena sekali ya jawabannya ya. Kurang gigit gitu ya. Kurang top chair begitu ya. Dulu saya pernah berpikir juga seperti Pak Stephen. Ya, karena saya berpikir itu mendapatkan informasi Ibrani itu punya 2 kalender. Yang satu adalah kalender sipil, yang satu adalah kalender spiritual, seperti itu. Ya. Jadi saya lihat hampir tapi nggak gigit, saudara. Ya. Oke, untuk Ibu Rice juga kurang bisa mengena, tapi nggak apa-apa. Ya, saya kepingin saudara sampai di mana untuk bisa menangani pertanyaan ini, karena saudara akan juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan di luar sana, saudara. Ya, dan saudara akan kebingungan. Ini jawabnya bagaimana ini? Begitu. Ya, ini saya kasih satu kesempatan lagi, Sister Julinda, silakan. Yang bisa saya ungkapkan, Pak, tahun baru yang dimaksudkan oleh Bapak Yahweh itu adalah perayaan di mana kita hidup bersama Bapak Yahweh di dalam Yesua, yaitu di dalam tahun ke-7.000 atau di kerajaan 1000 tahun damai. Demikian, Pak. Oke. Lebarannya tahun baru itu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, juga kurang mengena. Ya, kurang mengena. Saya akan tunjukkan kepada saudara mengapa orang Israel merayakan tahun barunya itu, ya. Itu hampir itu punya Ibu Julinda itu hampir ya. Ada sejarahnya, saudara, ya, ada sejarahnya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lihat. Saya kepingin tahu saudara mendapatkan atau tidak. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Saudara lihat ya. Jadi tahun baru untuk Israel adalah bulan yang ke-7. Ya, bulan ke-7, bukan bulan pertama. Ya, bukan bulan pertama. Kita akan lihat ada satu peristiwa, yaitu di mana di bulan pertama ini, ya, di bulan pertama ini, yaitu pada saat perayaan Pesah. Biasanya orang Israel itu tidak pernah ketemu dengan satu sosok yang betul-betul apa itu namanya, betul-betul populer, ya, betul-betul apa itu populer hari ini apa ya,
bahasa ini apa ya? Bahasa sehari-hari Terkenal, Pak. ya. Yang Yang viral. viral. Ya, terima kasih Brisco. Ya, saya mau pakai kata viral. Gak ketemu-ketemu. Terima kasih. Ya, yang viral. Ya. Israel selalu tiap 14 Nisan dia selalu merayakan Pesah terus selama ribuan tahun, saudara. Tapi di satu titik ada sesuatu yang sangat viral saat itu. Ya, sangat ekstrim, sangat viral. Dan pada saat di titik itu, ternyata mereka melakukan kesalahan fatal. Ini dia. Yaitu peristiwa apa? Peristiwa apa? Kalau saudara tahu? Menolak Kalau nggak Yesua. salah menyalibkan Yesua. Penyaliban Yesua. Jadi itu adalah, terima kasih, peristiwa viral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yaitu mereka meneriakkan kepada satu sosok yang bernama Yeshua, ya, untuk Yeshua ini disalibkan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, dan pada saat event ini terjadi, orang Israel dia kesetanan, saudara. Ya, dan mereka meneriakkan sebuah kata-kata yang sangat menakutkan, ya, kepada Yeshua yang sebetulnya di hadapan daripada Pilatus sudah dicek tidak ada kesalahannya sama sekali. Bahkan Pilatus sendiri menyadari bahwa inilah tindakan tipu daya daripada imam-imam kepala, ya, ahli Torah dan Farisi yang iri kepada Yeshua. Kemudian mereka menghasut banyak orang. Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Tapi hari itu, ya, tahun itu, ya, tiba-tiba sosok ini yang bernama Yeshua ini diperhadapkan di Pilatus. Dan mereka sepakat bahwa yang namanya Yeshua ini dijatuhi hukuman mati dengan cara penyaliban. Ya, jadi saudara bisa lihat. Kemudian bukan cuma itu, mereka juga mengutuki dirinya sendiri, yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat berbahaya sekali, yaitu biarlah darahnya, yaitu darah Yeshua, itu ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Mengerikan. Sampai hari ini saudara bisa melihat efek daripada satu kalimat yang pendek, tapi ujungnya makan jutaan jiwa, saudara. Saudara bisa lihat di situ. Ya, jutaan jiwa tersembelih sekitar hampir 2000 tahun masanya. Ini belum nanti ini, ya, yang lebih hebat, yang terhebat, yang sedang istilahnya itu yang tidak lama lagi, ya, yang akan kita lihat. Tapi kita ngelihatnya dari Syamayim. Oke, kita nggak lihat dari bumi karena kita sudah di rapture, saudara. Ya, yaitu masa 666. Saya bisa lihat peristiwa ini, ya, terjadi di 14 Nisan. Padahal Bapak Yahweh sudah menetapkan bahwa bulan Nisan ini adalah bulan pertama dari tahun-tahunmu. Tapi kenapa orang Israel tidak memegangnya, saudara? Aneh kan? Seharusnya kalau bulan pertama kan perayaan tahun barumu kan harus dilakukan. Tapi tidak dilakukan oleh Israel. Iya kan? Nah, jadi di titik ini, jauh-jauh hari Bapak Yahweh itu sudah melihat bahwa dirinya saat jadi manusia, serupa dengan manusia, akan ditolak oleh umatnya sendiri. Yaitu pada saat tanggal 14 Nisan. Nah, penolakan, ya, kepada Yeshua itu sebetulnya rezeki buat saudara dan saya sebagai goyim. Ya, penolakan mereka saat itu, ya, 14 Nisan tahun 3 berapa itu ya, 3000 sekian begitu ya. Itu merupakan blessing, saudara. Merupakan
suatu hal yang istilahnya itu saudara dan saya kejatuhan berkat yang luar biasa. Yaitu kita bisa lihat di dalam Roma 11 ayat 12 dan 15. Silakan Brother Eno. Roma 11 ayat 12. Pelanggaran mereka yaitu Israel berarti kekayaan bagi dunia. 15. Penolakan mereka yaitu Israel berarti perdamaian bagi dunia. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di titik di mana Israel saat itu dilawat oleh Bapa Yahweh melalui dirinya sendiri yang serupa dengan manusia, yaitu Yeshua. Lawatannya ditolak, maka itu merupakan kekayaan buat saudara dan saya. Itu luar biasa, saudara. Maka itu kita bersyukur sekali hidup setelah zaman kematian Yeshua. Terutama kita hidup di penghujung akhir daripada 6.000 tahun. Ini dahsyat, saudara. Ya, ini kekayaan yang luar biasa. Dan orang Israel sampai hari ini tidak bisa lihat akan hal ini. Tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Saudara dan saya yang bisa melihat hal ini rejeki, saudara. Ya, rejeki. Mereka tolak, kita yang dikasih rejeki sama Bapak Yahweh. Dahsyat kan? Ya, dikatakan pelanggaran Israel itu kekayaan buat dunia. Dunia itu siapa ya? Saudara dan saya, Goyim. Penolakan mereka terhadap siapa? Terhadap Yeshua. Berarti perdamaian antara dunia dengan Yeshua bagi yang mau terima. Ingat ya, bagi yang nggak mau terima ya sudah, ya hilang, nggak mau terima kok, ya kan? Tapi buat saudara dan saya itu kekayaan yang luar biasa. Dahsyat enggak? Ya, kita bersyukur sekali. Dulu saya pernah mikir, kok saya nggak jadi orang Yahudi ya, begitu. Tak pikir-pikir, wah tidak. Begitu saya pikir, ngerti akan hal ini, wah nggak mau Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau jadikan aku goyim. Model kayak gini, dikasih kekayaan yang luar biasa. Dikasih rezeki yang super dahsyat. Iya tahu? Kalau coba kita jadi Yahudi, waduh, ya kan? Bahaya sekali, bisa-bisa masuk 666, saudara. Ya, kalau enggak mengarah kepada pola yang benar, Yeshua HaMashiach, Mesias. Ya, bersyukurlah dengan pelanggaran mereka, berarti saudara dan saya dapat rezeki yang besar luar biasa. Ya, nah, jadi kita bisa lihat perayaan daripada 7 hari raya, di mana Pesah, ya, bulan pertama itu sebetulnya untuk seluruh umat manusia. Jika mau, ya, ingat ya, saya kasih garis bawahi, jika mau nerima Yeshua. Kalau tidak mau, tanggungan sendiri dosanya. Kalau mau, maka itu merupakan kekayaan yang luar biasa. Karena sudah ditolak berkat untuk Israel, ditolak Bapak Yahweh, pindahkan pergi ke Goyim, saudara dan saya. Ya, jadi 14 Nisan, bulan pertama, itu sebetulnya sudah Bapak Yahweh lihat dari jauh, bahwa dia akan ditolak umatnya, dan ini akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Israel dapat, ya bagi mereka yang mau. Tapi kalau tidak mau, ya tidak dapat. Ya, jadi Israel yang percaya Yeshua, yang mau ikut dengan caranya Bapak Yahweh, itu jalurnya sama, harus melalui Yeshua HaMashiach dengan Goyim. Ya, itu baru bisa sampai ke Shamayim. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Sedangkan untuk yang Israel, maka Israel mendapat jatah, yaitu bulan yang ke-7. 1 Tisri. Jadi untuk Israel, jatahnya itu bukan Nisan, tetapi bulan Tisri, yaitu bulan ke-7. Ya, karena apa? Karena penolakan tadi. Ya, penolakan tadi. Jadi Israel mendapat jatah. Oke, kalau kamu tolak bulan pertama, maka bagianmu adalah bulan ke-7. Ya, ini yang dilihat daripada sudut pandang yang benar daripada Bapak Yahweh. Nah, kalau kita lihat
ya, di Pesach, yaitu bulan Nisan, bulan pertama. Pesach yang pertama itu sudah dikerjakan oleh Bapa Yahweh di Taman Eden. Ya, saat itu Israel belum ada, masih ribuan tahun ke depan, saudara. Tetapi Pesach sudah ada. Kalau saudara kepingin lihat detail penjelasannya, pergi ke seri yang pertama. Pada tanggal dan bulan apakah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Saudara cek di sana pengajarannya. Jadi Pesach itu sudah ada sebelum Israel ada. Saudara bisa lihat. Jadi jauh sebelum Israel ada, Bapak Yahweh sudah melakukan Pesach. Dan Bapak Yahweh tahu bahwa satu kali nanti Israel juga akan menolak dia. Ya, karena itu bulan pertama adalah bagian untuk dunia, sedangkan bulan yang ketujuh untuk Israel. Saya bisa lihat, ya. Jadi perhitungannya muternya kan sama, 1 tahun kan 12 bulan, saudara. Ya kan? Jadi bulan pertama, bulan 7, bulan pertama, seperti itu. Ya, nah, ini yang pertama ya. Jadi yang kita bisa melihat mengapa Israel merayakan pada bulan ke-7. Karena sampai hari ini Israel masih menolak Yeshua HaMashiach. Masih tetap berkeras hati, mereka tetap menolak keselamatan yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Buktinya apa? Ya buktinya gampang. Mereka sedang mempersiapkan pembangunan bait suci yang ketiga. Nah itu untuk siapa? Lawang Yeshua sudah datang. Ya toh, berarti itu untuk anti HaMashiach. Ya, untuk anti HaMashiach. Jadi itulah buktinya. Nah, yang berikut. Saudara perhatikan peristiwa ini. Ya. Gambar yang di atas adalah tabut perjanjian yang di atasnya ada darah. Peristiwa ini terjadi pada hari raya apa? Pendamaian, Pak. Pesach, Pak. Pendamaian, Yom Kippur. Yom Kippur, Pak. Oke. Pak. Hari raya apa? Pesach. Yom Kippur. Yom Pendamaian, Pak. Kippur. Terima kasih. Pesah, Pak, pesah. Jadi perayaan ini, yang pertama, peristiwa ini bukan perayaan ini, tapi peristiwa di mana tabut perjanjian itu diperciki darah, itu terjadi pada saat hari raya pendamaian. Ya, mungkin yang berkata pendamaian, wah benar aku. Oke, tunggu dulu. Karena tadi ada sebagian yang juga bilang terjadinya pada saat Pesach. Ya kan? Yang tadi ada yang menjawab, kalau nggak salah sedikit dengar, ada yang ngomong Shavuot. Mohon maaf, kurang tepat. Ya, berarti yang jelas itu salah. Jadi tinggal ada dua. Yang tadi sebagian besar ngomong pendamaian, yaitu 10 Tisri, nomor 6, atau yang nomor pertama, Pesach. Sejak Israel ada, maka tiap-tiap tahun, sejak Israel ada dan ditetapkan oleh Bapak Yahweh melalui Moshe, yang saat itu disuruh untuk bangun yang namanya kemah suci, maka peristiwa ini selalu dilakukan pada hari raya pendamaian, hari raya yang ke-6, tanggal 10 Tisri. Ya, akan tetapi di satu titik, ya, di satu titik ribuan tahun kemudian ada sesuatu yang viral yang terjadi, yaitu apa? Ternyata peristiwa ini, ya, yang biasa dilakukan oleh orang Israel setelah mereka membangun kemah suci dan mereka melakukannya tiap-tiap tahun ya. Jadi peristiwa harus dilakukan setahun sekali, yaitu tanggal 10 bulan Tisri, bulan ke-7, ya, hari raya pendamaian. Tapi ada satu titik mereka
melihat satu peristiwa, tetapi bukan mereka yang melihat saat itu, ya, tetapi peristiwa ini terjadi yaitu pada saat Pesah. Ya, pada saat Pesah ini terjadi hanya sekali saja. Ya, hanya sekali saja, yaitu pada saat kematian Yeshua HaMasyiah di atas kayu salib. Di situ terjadi gempa bumi dan darah dan air yang mengalir dari lambung yang ditikam oleh lembing itu menerobos retakan-retakan yang ada di bawah gunung batu tempat penyalipannya dan akhirnya menetes di tabut perjanjian. Jadi peristiwa tabut perjanjian yang ditetesi darah itu ada di dua perayaan. Ribuan tahun mereka hanya melakukan di perayaan pendamaian 10 Tisri, tapi hanya satu kali, ya, yaitu di perayaan Pesah. Dari sini kita bisa lihat ini terjadinya saat apa? Saat penyalipan Yeshua HaMasyiah. Disinilah terbuktinya bahwa Pesah ini terbuka untuk segala bangsa. Saya bisa lihat. Jadi Pesah ini adalah pendamaian untuk segala bangsa. Yang mau ya. Yang nggak mau ya tanggungan sendiri dosanya. Ya, ingat, jadi peristiwa penetesan darah di tabut perjanjian itu adalah pendamaian. Peristiwa pendamaian. Dan Yeshua saat Pesah 14 Nisan, dia melakukan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kematian Yeshua itu tidak bolak-balik, saudara. Cuman satu kali saja. Ya, dan inilah untuk segala bangsa. Inilah yang membuktikan bahwa Pesah itu, ya, tujuan Bapak Yahweh adalah membuka jalan buat segala bangsa, Goyim dan Israel yang mau percaya. Ingat ya, karena ingat, Israel sampai detik ini kebanyakan tidak mau percaya. Ya, hanya sebagian kecil yang mau percaya. Karena itu, ayatnya di mana? Yaitu Yohanes 3:16. Saya yakin saudara sudah hafal di luar kepala. Tapi nggak apa-apa, kita baca lagi. Silakan Brother Enoch, terima kasih. Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Terima kasih. Saudara harus hati-hati dengan kata percaya. Kata percaya ini bisa dimanipulasi oleh setan. Hati-hati. Ya, hati-hati kata percaya. Karena di dalam kitab Yakobus dikatakan setan-setan pun percaya. Ya. Jadi yang dimaksud percaya di sini kita harus spesifik, saudara. Setan percaya Elohim, ya, tapi apakah setan beriman kepada Elohim, Bapak Yahweh? Ya pasti tidak mau, itu musuhan, ya kan? Setannya sendiri yang mengadakan permusuhan, dia yang berontak. Jadi setan tidak beriman kepada Yeshua. Kita manusia yang beriman, kita juga cuman tidak boleh hanya pakai kata percaya, tapi harus pakai kata beriman, lebih dari percaya, lebih mendalam. Sudah bisa lihat. Jadi inilah yang membuka pintu, ya, buat orang Goyim supaya didamaikan. Ya, supaya didamaikan. Karena apa? Di atas tadi saya jelaskan bahwa Israel menolak. Karena itu kita mendapatkan kekayaan. Saya bisa lihat di sini polanya Bapak Yahweh. Israel menolak, maka dia akan memberikan kepada yang lain. Yeshua pernah memberikan perumpamaan mengenai seorang raja yang hendak mengadakan pesta buat putranya. Ya, masih ingat di situ? Orang-orang yang diundang ribut sendiri. Ya, ribut dengan baru beli sapi, ribut baru dengan pekerjaan di ladang, ribut dengan apa itu namanya?
dengan baru kawin, ya kan, tidak mau datang. Akhirnya apa yang terjadi? Undangannya disebar kepada banyak orang. Ya, kepada orang-orang yang di ujung-ujung jalan. Kepada siapa saja. Bisa lihat, mereka menolak, saudara dan saya diperkaya. Luar biasa, saudara. Ya, kita dapat mahkota-mahkota, rewards melebihi orang Israel, saudara. Dahsyat nggak rencana Bapak Yahweh? Padahal dulunya kita terbuang. Ya, ini sangat besar kasih daripada Bapak Yahweh. Nah, jadi kita paham, Pesah itu adalah pintu pembuka, ya, buat segala bangsa. Bagaimana dengan Israel? Israel masih tertutup sampai sekarang. Ya, tertutup sampai sekarang. Ya, karena itu Israel tahun barunya tidak diberikan bulan pertama, tapi bulan yang ke-7. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, kita lanjutkan sedikit masalah terbuka untuk segala bangsa ini. Ternyata Yeshua sudah mempersiapkan, yaitu dengan membuat satu pengertian. Mohon maaf, bisa dilihat ya. Apa ini masuk? Apa masuk ya? Oke, terima kasih. Yaitu dimensi yang berubah. Ya, dimensi yang berubah. Perubahan dimensi ini Yeshua berikan kepada seorang perempuan yang betul-betul, kalau saya boleh bilang, levelnya itu rendah, bahkan lebih sangat rendah sekali. Dia sudah punya suami, dan kemudian cerai, suami lagi cerai sampai berapa kali, dan akhirnya kumpul kebo. Ya, itu ada di Yohanes pasal yang keempat. Dan disitulah Yeshua menyatakan rahasia besar ini, dimensi yang berubah. Ya, yaitu di dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Silakan Brother Henok untuk baca buat kita. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 21. Yeshua berkata, "Hai wanita, percayalah kepadaku, akan segera tiba waktunya kamu menyembah Bapa tidak di gunung ini, tidak pula di Yerusalem." 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, karena keselamatan berasal dari orang Yahudi. 23. Namun akan segera tiba waktunya, dan itu adalah sekarang. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Ya, terima kasih. Saya bisa melihat Yeshua saat itu kelelahan dan lapar. Kemudian murid-murid semua cari makan di kota yang terdekat. Sedangkan Yeshua hanya duduk sendirian. Saat itu ada perempuan yang datang dengan membawa buli-buli untuk mengambil air. Ya, di sumur Yakub. Dan kemudian Yeshua menyatakan ini semua. Ini peristiwa sangat-sangat penting sekali, saudara. Sangat-sangat penting sekali. Itu seperti apa? Seperti contohnya itu Yeshua berbicara dengan orang Goyim. Karena ini perempuan orang Samaria. Orang Samaria itu ditolak oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka dianggap kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Jadi percampuran. Dan mereka tidak dianggap satu level ya dengan orang Yahudi. Karena itu mereka saling membenci satu sama lain. Tetapi Yeshua menyatakan ini sebagai simbol salah satunya berbicara untuk saudara dan saya, orang Goyim. Ya, diwakili oleh peristiwa wanita ini. Yaitu dikatakan bahwa akan segera tiba waktunya menyembah Yahweh itu tidak di gunung ini. Gunung ini itu adalah gunung Gerizim. Karena orang-orang Samaria itu mereka membuat altar, ya, membuat tempat penyembahan itu di gunung Gerizim. Kembali ke zaman Yosua. Itu Yosua melakukan di gunung Gerizim, mereka mereka memperkatakan berkat. Sedangkan di gunung satunya
gunung apa itu namanya? Ada yang tahu? Mereka Mengempel, Pak. Gunung Ebal. melempar kutuk, ya. Jadi untuk mempermudah saudara tahu itu namanya Gunung Ebal, ya. Iya. Sebal, ya. Kalau dikasih kutuk kan sebel, saudara. Ya, itu cara untuk mengingat lebih mudah. Jadi di Gunung Ebal maksud saya, itu mereka mengucapkan terkutuklah, 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 dan terkutuklah. Tetapi di Gerisim, mereka mengatakan diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah jika engkau begini, begini, begini. Diberkatilah engkau begini. Sedangkan di Ebal, di Sebal, terkutuklah jika engkau melakukan ini, terkutuklah jika engkau melakukan ini. Saya bisa lihat, jadi orang Samaria, mereka beribadah di Gunung Gerisim. Ya. Nah, ditulis juga dalam ayat ini, tidak pula di Yerusalem. Yerusalem itu di atas gunung, saudara. Gunung Sion. Ya, tidak pula di Yerusalem. Di Yerusalem ada apa? Di Yerusalem ada Bait Elohim. Di situ juga ada altar, saudara. Ya, karena itu Yesua ayat 22 dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Karena apa? Karena kamu tidak mengenal siapa yang kamu sembah. Itu hanya tradisi leluhur. Sedangkan kami menyembah apa yang kami kenal. Kenapa? Karena mereka menyembah di Bait Elohim yang ada kode-kode, ada tata cara, ada banyak hal yang sesuai dengan Torah. Karena itu dikatakan karena keselamatan berasal dari orang Yahudi. Tapi ingat, maksudnya Yesua di sini bukan saudara belajar kepada orang-orang rabai-rabai sekarang untuk mendapatkan keselamatan. Itu salah besar. Maksudnya adalah Bapak Yahweh menggunakan orang Yahudi yang ada di Yerusalem supaya dia turun dalam rupa manusia dan itu dikenal oleh orang Yahudi sehingga saudara dan saya boleh mengenal ternyata keselamatan bukan dari orang Samaria tapi orang Yahudi, yaitu melalui Yesua. Itu yang benar. Banyak terjadi kesalahan sekarang mereka, oh kalau gitu belajar sama rabi-rabi sekarang. Keblinger nolak Yesua semua. Mati, begitu terbuka matanya, kok di tempat lautan api. Mereka protes, nggak bisa. Kamu ngikutin pola yang salah. Jadi hati-hati untuk membaca Yohanes 4:22 ini. Oke. Kemudian, Yesua mengatakan, tidak di Gunung Gerisim, tidak di Bait Suci Yerusalem. Mengapa? Karena yang di Yerusalem akan dihancurkan oleh Titus. Nah, Yesua menekankan di ayat 23, segera akan tiba waktunya dan itu sekarang, yaitu penyembah-penyembah yang benar adalah menyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Sorry saya lihat, Yesua sudah menggenapkan itu semua. Jadi disinilah kita bisa melihat, yaitu dimensi yang dirubah. Karena Yesua sudah menggenapkan itu semua, pengorbanan-pengorbanan itu. Ya, jadi kita harus paham. Kalau saudara mau lihat contoh gampang ya, coba saudara jawab. Ini yang real personnya itu yang mana? Ya, yang di dalam cellphone, atau yang megang cellphone? Yang megang Yang cellphone. Ya. Saudara paham? Ya, terima kasih jawabannya. Yang megang cellphone itu the real person. Ya, walaupun dia selfie, mukanya sama, bentuknya sama semua, tapi yang di cellphone itu bukan yang real. Itu hanya gambaran saja. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar kita, saudara. Ya, ini mengerikan kalau nggak dipahami. Nah, kita akan lihat bagannya. Jadi bagannya sederhana sebetulnya. Sebelum kematian Yesua, itu adalah bayangan yang akan datang. Mereka melakukan ritual, wajib, harus, gak ngelakuin ritual, sembelih saudara. Orang Israel, betul saudara, dirajam. Iya kan? Gak melakukan Pesah. Wah, itu dosa besar saudara.
Ya, dosa besar. Wajib. Karena itu berbicara akan bayangan yang akan datang. Kenyataannya di mana? Kenyataannya ada di Yeshua. Yeshua lah yang real personnya itu Yeshua. Kita baca ayatnya. Kolose 2, 16-17. Silakan Brother Eno. Kolose 2, 16 ayat 17. Oleh karena itu, janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan, atau dalam hal minuman, atau dalam penghormatan akan hari raya, atau mengenai bulan baru, atau hari-hari sabat, yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang. Tetapi wujudnya adalah Hamasyiah. Ya, terima kasih. Banyak orang terkecoh dengan ayat ini. Ya, karena kebablasan. Hati-hati, saudara. Ya, kebablasan. Tapi nanti kita akan lihat di situ. Tapi saudara harus paham akan hal ini. Ya, jangan sampai kebablasan. Ya, kita harus tepat. Karena apa? Karena yang the real personnya itu sudah datang, saudara. Ya, real personnya sudah datang. Dan si real personnya ini sudah menyatakan, kamu menyembah tidak lagi di Gerizim atau di Yerusalem, ada bait suci, akan tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. In spirit and truth. Ya, di dalam roh dan kebenaran. Jadi semuanya sudut pandangnya harus kepada Yeshua. So bisa lihat. Dan ini pun juga tidak boleh kebablasan. Contohnya seperti ini. Wah, kalau begitu, Sabat bisa hari Minggu. Ngawur, itu kebablasan. Kacau itu namanya. Namanya Sabat, ya tetap Sabat, Sabtu. Saya bisa lihat, hitungannya kapan? Bukan 12 malam, tapi jam 6 sore Jumat. Sampai jam 6 sore Sabtu. Kembali ke konteksnya yang benar. Saya bisa lihat, nggak bisa ngomong Sabat saya Minggu. Nggak ada ceritanya seperti itu. Dulu saya percaya seperti itu. Tapi setelah mengenal ini saya bertobat. Nek saya terus percaya, ya itu namanya kebablasan. Saudara bisa lihat, ngawur itu namanya. Ya, jadi kita harus memahami. Kemudian, apakah kita bisa ya mengalihkan tanggal kematian Yeshua, Pesah? Ya, nggak bisa. Lawang tanggalnya sudah tepat kok. Ya jelas kita ya tetap namanya Pesah yang 14 Nisan. Saya bisa lihat namanya Yom Kippur ya tetap 10 Tisri. Sukot 15 Tisri. Nggak bisa diubah-ubah seenaknya atau dihilangkan. Yang menghilangkan kalau saya lihat ya itu sudah kebablasan, sudah keluar jalur. Kalau sudah keluar jalur, tidak di dalam jalur, apa akibatnya? Bayangkan seperti yang ini aja, saudara. Saudara mau nggak naik kereta api keluar jalur relnya? Mau nggak? Gitu aja. Ya kan? Kalau mau berarti apa? Itu namanya bunuh diri, saudara. Ya kan? Mau naik kereta api sudah dikasih tunjuk naik kereta api ini, tapi di satu titik relnya keluar. Apa itu namanya? Rodanya keluar dari rel. Mau nggak? Oh ya nggak mau, saudara. Ya nggak sampai ke tujuan. Jadi yang kebablasan itu nggak sampai ke tujuan. Kita bisa lihat di situ. Ya. Nah, ada juga kebablasan yang senantiasa menggunakan titik poin sebelum kematian Yeshua. Ya kan? Lah ini ya parah juga, saudara. Ya kan? Ini ya parah juga. Jadi hati-hati, ya. Contohnya apa ya? Contohnya yang masalah yang sudah terungkap ini, saudara. Ya kan? Ya, masalah setahun sekali itu, saudara. Ya kan? Nah, itu dia. Karena titik poinnya mereka tetap mempertahankan ya bahwa harus dilakukan cuma setahun sekali. Padahal dimensi ini sudah diubah sama Yeshua. Gitu loh. Penggenapannya ada di Yeshua. Ya. Jadi kita harus betul-betul paham jangan sampai kebablasan. Ya. Jadi kita harus paham di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah Israel? Ya, di manakah Israel? Kalau tadi di Pesah itu adalah terbuka untuk segala bangsa. Pertanyaan yang kedua adalah
Kalau gitu Israelnya kapan? Kan kita belum bahas Israel. Nah, disinilah Israel. Israel itu ya kita harus bisa melihat yaitu di nomor 567. Ya, saudara lihat ya. Hari raya yang nomor 5, 6 dan 7. Kalau saudara lihat 5, 6, 7 itu bulannya sama semua, saudara. Kalau saudara lihat yang nomor 1, 2, 3, 4 itu bulannya beda. Terutama yang 4, Pentakos. Itu bulannya bulan berikutnya setelah bulan Nisan. Ya, tetapi di dalam yang nomor 5, 6 dan 7, perayaan 5, 6 dan 7 itu bulannya sama semua. Cuman tanggalnya tok beda-beda. Ya, tanggalnya aja beda-beda, tapi bulannya sama, yaitu bulan ke-7, bulan Tisri. Nah, disinilah letak kuncinya untuk bisa melihat ya bagian Israel. Karena apa? Bagian Israel, tadi ingat ya, saat Pesah mereka menolak, tapi saat pendamaian mereka tidak menolak. Betul kan? Ya, saat Pesah kan tadi lihat, kita ada lihat sudah di atas peristiwa Yeshua HaMashiach yang ditolak. Tetapi saat pendamaian dia tidak menolak. Nah, pendamaian itu ada peristiwa apa? Yaitu peristiwa Yom Kippur, di mana ada 2 hewan, yaitu kambing, yang dihadapkan Bapa Yahweh dan dibuang undi. Yang satu diberi nama Azazel, itu yang tetap hidup, dan yang satu disembelih, yang satu dilepas. Ya, disinilah sebetulnya titik. Inilah bagian Israel. Ya, jadi pendamaian itu bukan bagian saudara dan saya. Tetap kita merayakan karena tanggalnya tidak bisa dirubah dan tidak bisa dihilangkan. Karena perayaan pendamaian tetap di dalam pola 7 hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh. Tetapi ingat, kapasitasnya saudara adalah Pesah. Ya, sedangkan pendamaian ini bercerita yang akan datang, yang sudah digenapi oleh Yeshua saat Pesah, dan untuk Israel yang sekarang belum mau tergenapi, ya, karena Israel ngotot menolak Yeshua HaMashiach. Ya, jadi kita harus tahu standing point-nya itu ada di mana. Disinilah kita bisa melihat rahasianya untuk Israel. Israel ditetapkan, didamaikan oleh Yeshua. Ya, kapan Israel didamaikan Yeshua? 1000 tahun, Pak. Iya, inilah kuncinya, saudara. Hari ini Israel belum didamaikan oleh Yeshua. Ingat ya, karena sebagian besar Israel menolak Yeshua. Jadi Israel sampai detik ini dalam kapasitas bangsa Israel itu menolak Yeshua dan belum didamaikan. Saudara bisa lihat, kita sudah didamaikan di Pesah, mereka belum. Ya, nah disinilah kuncinya. Ya, untuk bisa membuka kodenya, maka kita harus bisa melihat mundur, saudara. Karena bulannya sama, ya, yaitu bulan Tisri. Kita lihat perhitungan mundurnya, yaitu mulai dari yang nomor 7, kemudian nomor 6, kemudian nomor 5. Alasannya apa? Karena bulannya sama, bulan ke-7. Yang nomor 7, ini bercerita mengenai perayaan Pondok Daun, yang adalah sama dengan kerajaan 1000 tahun. Belum terjadi sekarang, sebentar lagi, kurang 6 tahun, saudara. Kurang 6 tahun. Pikirkan baik-baik. Ya, kurang 6 tahun. Apa yang saudara mau fokuskan? Ya, mungkin saudara punya projection sekarang. Ya, nanti saya akan menikah 15 tahun lagi. Saya bilang, jangan ngimpi dah. Saya bilang gitu. Ya, lebih baik urungkan pikiranmu seperti itu. Ya, mengapa? Karena tidak lama lagi sudah masuk kerajaan 1000 tahun. Kurang 6 tahun. Atau saudara mau berpikir, wah, saya nanti akan bangun dinasti kerajaan tempe goreng saya, misalnya gitu. Iya, saudara punya perusahaan tempe goreng misalnya. Loh, tempe goreng kan besar, saudara. Ya kan? Dibuat keripik kan itu mendunia, saudara. Wong sampai di Amerika juga ada keripik tempe, saudara. Ya kan? Wah, nanti 10 tahun lagi ini akan mendunia. Saya akan go public. Saya bilang, stop, jangan ngimpi.
Ya, karena perhitungannya ini sudah tinggal 6 tahun, saudara. Ya, nah jadi kita harus bisa melihat hal ini. Hati-hati untuk menentukan langkah sekarang. Saya bilang lebih baik saudara siap-siap saja. Karena sebetulnya bukan cuma 6 tahun, saudara. 6 tahun harus dikurangi 3,5 tahun. Ya, karena apa? Kita harus masuk rapture. Tapi kita kembali lagi. Untuk masalah Israel. Israel mendapat bagian yaitu kerajaan 1000 tahun. Dan itu dilihat dari perayaan yang nomor 7. Kemudian, perayaan yang sebelumnya. Sebelum Israel dimasukkan untuk memerintah bersama dengan Yeshua di dalam kerajaan 1000 tahun, maka dia harus didamaikan terlebih dahulu. Karena dia menolak pendamaian saat Pesah. Ingat ya, 2000 tahun lalu kan, 14 Nisan, mereka tolak. Maka dia harus didamaikan, karena sampai detik ini belum didamaikan. Jadi sebelum memerintah bersama Yeshua di dalam tubuh fisik untuk orang Israel ya, untuk orang Israel, memerintah dalam tubuh fisik yang 144.000 itu, mereka harus didamaikan terlebih dahulu. Kalau nggak didamaikan bagaimana? Yo, nggak bisa dong. Tetap, istilahnya namanya nggak didamaikan, ya mereka tetap memberontak. Ya kan? Jadi 144.000 itu didamaikan terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk kerajaan 1000 tahun, 5 hari sebelumnya, ada pendamaian buat 144.000. Di situ didamaikan. Nah, tapi sebelum didamaikan, harus ada satu peristiwa lagi, yaitu Yeshua harus turun ke bumi. Ya, harus turun ke bumi. Ya, dan disitulah titik di mana Yeshua menghancurkan anti-Hamasyah. Ya, untuk menyelamatkan yang 144.000 ini. Ya, harus turun. Nah, disinilah yang namanya perayaan Nafiri atau Rosh Hashanah. Dan itu jatuhnya tanggal 1. 1 itu adalah huruf Alef. Sudah bisa lihat? 1 itu Alef. Tisri itu 7. Bulan ke-7 toh. Berarti Alef itu adalah Elohim. Karena selalu kata Elohim diawali dengan Alef. Jadi Alef itu salah satu maknanya adalah mewakili Elohim. Elohim yang ada angka 7-nya. 7 ini apa? Pertama kan tadi kita sudah lihat di atas. Bawa pedang. Jadi Elohim akan bawa pedang. Jadi 1 dan 7. Alef sama Zayin. Ya. Elohim bawa pedang. Lah buat apa bawa pedang? Ya bacoi si anti-Hamasyah itu saudara. Ya kan? Menghabisi anti-Hamasyah. Itu yang pertama. Kemudian ingat. Angka 7, Zayin itu tidak hanya membuat arti sebagai senjata, akan tetapi makanan. Yeshua juga yang adalah Alef, Elohim, membawa makanan. Betul ya? Makanan apa? Ingat, masuk kerajaan 1000 tahun, membawa kesuburan kembali di bumi ini. Kembali bumi ini seperti Taman Eden. Ya, Taman Eden. Jadi, Yeshua membawa senjata untuk anti-Hamasyah, Yeshua membawa makanan untuk apa? Untuk memberi makan 144.000 dan keturunannya. Bisa dipahami? Dahsyat sekali. Jadi inilah yang merupakan bagian untuk Israel. Karena itu, saya sudah mengajarkan bahwa kerajaan Israel zaman akhir adalah kerajaan 1000 tahun. Saudara bisa lihat pengajaran di situ, ya. Jadi 3 hari raya terakhir, Nafiri, pendamaian, pondok daun, itu khusus untuk Israel. Kita rayakan sebagai goyim, boleh, nggak masalah, karena penggenapannya ada di Yeshua. Nggak problem, kita tetap. Ya, namanya tanggal nggak bisa dirubah, saudara. Ya kan? Namanya perayaan Bapak Yahweh juga nggak bisa dirubah. Ya, kita tetap merayakan. Tetapi dalam sudut pandang yang benar. Sudah bisa lihat? Ada yang mengatakan hari raya pendamaian mau puasa. Ya puasa, nggak apa-apa. Silakan. Tapi nggak puasa, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Nggak satu keharusan, karena kita sudut pandangnya Yeshua. Ya, jadi inilah yang menjadi seringkali gesekan-gesekan. Ada yang mengatakan bahwa harus puasa hari pendamaian.
ya silahkan kalau mau puasa. Tapi ya nggak harus gitu loh. Iya kan? Karena sudut pandang Yesua yang akan menggenapi ini semua. Ya, jadi saudara paham ya mengenai kekayaan daripada 7 hari raya. Nah, saudara perhatikan dari sini kita sudah bisa menentukan ya dengan pola Shemitah maka perang Armageddon ya yaitu akan terjadi di 1 Tisri 5790 kalau polanya Shemitah bulan 9 September tanggal 10 2029. So, bisa lihat tapi kalau polanya Yobel ditambah 1 tahun 1 tahun ya jadi 1 Tisri 5791 September ya 28 September tahun 2030. Untuk kita dapat kebijaksanaan dari Bapak Yahweh supaya kita berjaga-jaga lebih awal. Lebih awal lebih baik. Ingat ya, ini adalah perang Armageddon.